Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga hari kalian selalu menyenangkan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Kiki Putri Handayani, mahasiswa STKIP Paricandika Indonesia Sumbawa dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 5. Saya dapat tugas dari dosen mata kuliah Critical Reading untuk menganalisa tulisan atau jurnal salah satu dosen yang ada di kampus STKIP Paricandika Indonesia Sumbawa. Dan di sini saya menganalisa tulisan Bapak Irfan Hamonangan Tariwaran SSM yang berjudul Medical Jargon Used by the Paramedics of Primary Health Care atau PHC in Taranu, yang artinya adalah jargon medis yang digunakan oleh para medis perawatan kesehatan primer atau PHC di Taranu. Bahasa merupakan alat komunikasi atau interaksi manusia menyampaikan pesan. Dalam kehidupan sosial, bahasa merupakan mata rantai utama atau bahkan sarana komunikasi yang paling penting. Walaupun ada yang dibentuk oleh sejumlah komponen, tetap dapat dikodekan. Bahasa dan masyarakat merupakan mata pelajaran utama dalam sosiallinguistik. Bahasa dan hubungannya dengan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari sosiallinguistik. Sosiallinguistik adalah studi tentang sosiologi dan linguistik. Menurut Holmes 2013, sosiallinguistik berkaitan dengan hubungan antara bahasa dan konteks di mana bahasa itu digunakan. Keanekaragaman latar belakang individu dalam masyarakat menimbulkan variasi bahasa yang digunakan dalam interaksi. Variasi atau ragam bahasa merupakan pokok bahasa utama yang menarik dalam kajian sosiallinguistik. Keanekaragaman ini menjadikan ciri tersendiri bagi manusia dalam berinteraksi. Salah satu variasi adalah jargon. Jargon adalah bentuk variasi bahasa dalam hal penggunaan, khususnya sosiolek. Jargon adalah sejumlah istilah khusus yang mengacu pada berbagai aktivitas pekerjaan. Digunakan dengan maksud tidak membiarkan arti atau makna lain untuk menunjukkan identitas kelompok yang merupakan cara komunikasi yang digunakan manusia dalam berinteraksi. Bahasa yang digunakan sangat bervariasi dan bahasa dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hal ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk, makna, fungsi jargon medis yang digunakan para medis di Puskesmas Taranu. Penelitian ini melibatkan 6 partisipan, yaitu 2 dokter, 3 bidan, dan 1 perawat di Puskesmas Taranu. Beberapa tahapan dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang digunakan. 3 teknik yaitu transkrip, observasi, dan wawancara. Transkrip dilakukan setelah percakapan direkam. Kemudian, lembar observasi digunakan selama observasi. Sementara itu, wawancara direkam selama penelitian. Peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, merekam percakapan para medis yang mengandung jargon medis di Puskesmas Taranu. Yang kedua, kumpulkan rekaman percakapan. Yang ketiga, wawancara para medis yang memiliki kualifikasi dan pemberitahuan tentang jargon medis Pratama Pelayanan Kesehatan atau Puskesmas di Taranu. Yang keempat, mengklasifikasikan jargon medis berdasarkan makna, bentuk, dan fungsinya. Dan yang terakhir, meringkas hasil analisis. Dalam pembahasan ini ada 2 bentuk jargon medis yang dibahas oleh peneliti, yaitu istilah sumber atau unsur bahasa dan proses terbentuknya jargon medis tersebut. Selain itu, peneliti juga membahas tentang makna dan fungsi yang digunakan para medis di Puskesmas Taranu. Yang pertama, jargon medis digunakan oleh para medis di pelayanan kesehatan primer atau PHC di Taranu. Bentuk-bentuk jargon medis yang dibahas adalah dari segi sumber atau unsur bahasa dan proses terbentuknya jargon medis tersebut. Kemudian, dari sumber istilah jargon kedokteran ditemukan kosakata Indonesia dan kosakata bahasa asing. Di sisi lain, proses pembentukan jargon kedokteran didominasi oleh singkatan. Selain bentuk singkatan, peneliti menemukan bentuk tunggal dan kompleks. Dan yang kedua, makna jargon medis yang digunakan para medis di Puskesmas Taranu. Menurut Wibowo 2011, istilah adalah kata atau gabungan kata yang secara tepat mengungkapkan makna dari suatu konsep, proses, situasi, atau ciri khas yang khas
pada suatu bidang tertentu. Makna istilah memiliki makna yang pasti, tidak diragukan lagi, bahkan tanpa konteks kalimat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan salah satu dari 9 jenis makna dalam bidang semantik, yaitu istilah makna, sehingga istilah jargon medis yang digunakan para medis Puskesmas Tarano adalah sebagai berikut. Yang pertama, kulit biru atau lemah. Yang kedua, turgor atau permukaan. Yang ketiga, pengenceran darah atau hemodilusi. Yang keempat, BBLR, bayi baru lahir rendah. Yang kelima, suplemen atau vitamin. Yang keenam, HB atau hemoglobin. Yang ketujuh, HEG atau hyperemesis gravidarum. Yang kedelapan, Apgar atau penampilan, nadi, seringai, aktivitas dan pernapasan. Yang ke-10, anemia. Yang ke-11, G3P1A1. Yang ke-12, G1P0A0. Yang ke-13, kelas 2. Yang ke-13, HT hipertensi. Yang ke-14, dehidrasi. Dan yang ke-15, UK atau usia kehamilan. Jargon yang ketiga yaitu fungsi penggunaan jargon medis yang digunakan para medis di Puskesmas Tarano. Ada 3 fungsi jargon medis yang digunakan oleh para medis di Puskesmas Tarano. Yang pertama, fungsi informatif. Yang kedua, fungsi heuristik. Yang ketiga, fungsi regulasi. Mungkin segitu analisa dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.